pas-pasan dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan nggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma in kana musinat fazid fi isani wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah dong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh maka, kalau guru saya buruk maka, itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Terus saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Basura, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu? Ini bukan ijazah, ini marah ini sendiri. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafsir bainal haqqi wa bainal batil, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir, masa saya mukmin maksiat. Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap, jangan-jangan nanti keturunannya mukmin. Dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah, Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTP gitu ya, kadang hafal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya nggak hafal gitu. Nah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan gitu. Itu banyak sih. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang, ini di akhir kitab Rojak dan dipakai menutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, dia jong kabarin rokok, wah syarra makanan Gusti rokok jenengan takokno sekarang ra enak jadi. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Jom kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah, apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk sebagai kafarah itu, ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan. Wes balikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya harus dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah
Kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu, nggak semangat. Allah dilihat terus, nggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah ya fa'alu ma yasha. Ini penting saya utara. Nah, tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdalul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucu. Karena agama ini limangka nayarjuwo awal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus. Walhasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya, iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi, kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Terus ke hasud mbok arep-arep jatuhe iku nanti dipermalukan di hari kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofen to wedi sapa wong ning kibali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kowe getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane orang wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, kok akhirnya terus gak dituruti, seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu. Yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangnya itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya, yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis disuruh ketemu raya wis ya. Tapi ada saja ulama yang nganggo syariat, justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam ya. Tapi itu ijtihadnya orang macam-macam lah. Yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi, tidak karena keinginan. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nah ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kalau pulau jenengan kan ngaji Jalalain Amam, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah, karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu, karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung, itu juga setan.
Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takoi hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua, di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Kalau Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-eleng itu. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sapa yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah, saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama muhibbin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hazun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahmi. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Wabe umatem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh sepiro macam lagi terus dihitung kan. Terus kan ya terus repot, semuanya diasetkan, semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama, karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah, kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Nah, cara kula paling gampang ya wis alami wae, alami nek sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah, darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsu. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, wis masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mesti rapati jero. Padahal dia gurunya Imam Syafi'i.